semulia-mulia wanita, maka siapa temannya yang akan menentukan statusnya. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung kepada temannya. Agama temannya akan menular pada orang ini. Ustadz, saya nggak ikut kok buat cuma dia, tapi kamu duduk nggak bareng dengan dia. Iya Ustadz, kamu bersama mereka. Innakum idzan misluhum, sesungguhnya kamu sama dengan mereka. Ibu diam saja, ada 3 orang, 2 orang sedang bergunjing. Ibu duduk saja bersama mereka tapi diam saja. Ibu tidak merubah, ibu tidak melarang, ibu tidak beranjak dari situ. Maka Allah berfirman, fala taq'udu ma'ahum innakum idzan mithluhum. Kamu jangan tetap duduk bersama mereka. Jika tetap bertahan duduk dengan mereka walaupun enggak ikut nimbrung, walaupun hanya diam, innakum idzan mithluhum. Dalam segi dosa kamu sudah disamakan dengan mereka. Ini contoh. Berteman dengan teman buruk ada adabnya. Adabnya cuma satu, bertekad merubahnya. Jika tidak mampu merubahnya, jangan lagi berteman dengannya. Ini adab di mana kita dibenarkan berteman dengan teman yang buruk. Ada satu tekad, saya harus merubahnya, saya harus menyampaikan kebenarannya. Setelah disampaikan, dia tidak berubah, maka stop pertemanan dengannya. Ini adab. Apakah pertemanan itu ada dalam sebuah grup WhatsApp? Apakah pertemanan itu ada dalam FB? Apakah pertemanan itu ada dalam sebuah reuni sekolah? Apakah pertemanan itu dalam hal apa saja? Maka tentukan saya bersamanya jelas tidak level. Dalam artian apa? Dia menempuh jalan neraka, saya sedang menempuh jalan surga. Jika saya tetap bersamanya, maka saya harus amalkan satu adab, saya merubahnya. Dia kembali ke jalan yang benar. Kalau saya yang akan terwarnai oleh dia, haram berteman dengannya. Ini ibu-ibu yang kami muliakan yang sudah kita lalui dulu. Yang ke-12, mendengarkan lagu dan musik. Sudah kita tegaskan dari kitab kita halaman 58, mendengarkan lagu dan musik adalah sesuatu yang jelas-jelas ditegaskan oleh para ulama ahli fiqih keharamannya. Apabila musik itu mengandung lirik yang bermaksiat kepada Allah, atau alatnya ada alat-alat yang diharamkan dalam Islam. Setiap seluruh alat petik, seluruh alat tiup, apakah harmonika, apakah seruling, atau apa saja menggunakan tiupan dan petikan tangan. Apakah dia piano, ataukah dia gitar, atau apa saja, ini seluruhnya alat-alat syaitan. Yang membunyikan alat-alat itu, maka dia sedang mengundang syaitan agar datang ke tempatnya, ke rumahnya. Bayangkan apabila kita mendengarkan, menikmati, maka dapat diyakini orang tersebut di aliran darahnya sudah bakapuru setan di dalamnya. Seperti virus. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba mengundang syaitan. Syaitan itu mampu masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori. Melalui pori-pori, dia mampu masuk melalui ubun-ubun kepala kita. Sementara di tubuh kita betapa banyak dan berapa banyak pori-pori yang ada. Dia bisa masuk lewat mana saja. Apabila kita mencintai musik, maka sudah dipastikan orang ini di dalam tubuhnya, di dalam darahnya telah mengalir syaitan. Bukankah Nabi bersabda, Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah. Di pembuluh-pembuluh darah kita syaitan bisa berada. Dan mengundangnya gampang. Dengarkan musik, nikmati musik. Apabila terdengar oleh kita musik dan kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita menghindar dan menjauh, kita selamat. Tapi apabila kita duduk di situ menikmatinya, satu lo manggu-anggu, maka sudah dapat diyakinkan kepada bapak ibu-ibu semuanya bahwa orang yang bersangkutan di dalam tubuhnya sudah berhasil masuk syaitan. Yang ke-13, melakukan zina. Kita sampai di sini sekarang. Melakukan zina. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dalam anggota tubuh itu ada masing-masing zinanya. Zina mata adalah melihat yang diharamkan. Mata berzina. Bagaimana hukum berzina kemaluan? Bagaimana hukum berzina kemaluan? Diazab enggak? Berzina mata, mata itu akan diazab. Berzina telinga. Apa yang berzina telinga? Apapun yang berkaitan dengan syahwat yang dinikmati dengan telinga.
cerita seks tentang cerita hubungan ini, cerita porno, kita menikmatinya, maka orang ini telinganya telah berzina, pasti telinganya diazab. Berarti dia melakukan dosa besar. Zina tangan adalah menyentuh. Zina tangan adalah menyentuh. Baik menyentuh secara langsung atau menyentuh melalui media. Zaman sekarang screening touch. Screening touch itu kita menyentuh. Ini zina tangan. Kita berselancar di dunia maya. Ya, kita mengetik. Maka zina tangan adalah al-batsyu. Zina tangan adalah al-batsyu. Saya menyentuh wanita yang diharamkan, wanita menyentuh lelaki yang diharamkan, tangannya telah berzina. Perzinahan seperti ini dipastikan akan mengarah kepada perzinahan secara langsung dalam artian zina fisik. Fisiknya tangan telah berzina, mata telah berzina, telinga telah berzina, akalnya telah berzina. Bagaimana akal berzina, ibu-ibu? Akalnya menghayalkan pasangannya. Itulah zinanya akal. Akal telah melakukan dosa besar. Akal merindukan pasangannya, ceweknya, cowoknya, maka akal telah berzina. Akal telah membayangkan pasangannya telanjang, na'udzubillah. Akal telah menghayalkan kalau dia melakukan itu dengan pasangannya. Ya, padahal bukan istrinya, bukan suaminya, dia telah berzina. Bayangkan, fa inna likulli 'adwin min a'dha'il jasad zinan. Sesungguhnya setiap satu anggota dari anggota-anggota tubuh ini ada zinanya. Inilah yang tadi saya uraikan. Wal'iyadzu billah. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintu-pintu zina ketika Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Yang zina tadi apa saja? Zina tangan, zina mata, zina telinga, zina pikiran, zina hati, semuanya melakukan zina. Mendekati nggak boleh, dalam artian kalau mulai, makanya kemarin saya tegur dengan sangat keras putri saya. Sempat kamu main FB lagi, papa nikahkan kamu dengan laki-laki yang soleh menurut papa, berhenti kamu sekolah. Saya tidak izinkan putri saya main FB, karena itu adalah peselancaran menuju zina. Anak-anak kita hancur sekarang ini gara-gara benda macam itu. Benda celaka yang tidak pantas ada di tangan anak-anak kita. Tapi mereka telah terbawa oleh nafsu dan syahwat, sehingga mereka berzina, berselancar di dunia maya. Berdosa orang tua yang belikan anaknya, sementara dia tidak kontrol anaknya. Berdosa orang tua yang biarkan anaknya, sementara dia tidak awasi anaknya. Ibu-ibu yang kami muliakan, adalah tanggung jawab kita selaku orang tua. Selagi anak ini masih dalam pengawasan kita, kita bertanggung jawab penuh menyelamatkan agamanya, menyelamatkan. Wanita itu tersembunyi, wanita itu terpelihara. Tapi ketika dia berselancar di dunia maya, jadi apa? Semua orang tahu, betul tidak? Apalagi ada foto. Kemarin ada foto seorang wanita yang menurut saya sangat cantik. Fotonya terpampang di profil. Enggak pakai jilbab, menyapa saya dan minta nasihat. Saya jawab, terakhir saya katakan, ini foto kamu. Benar Pak Ustadz. Kenapa kamu tidak menutup aurat kamu dan kenapa kamu pampangkan foto kamu? Dosa besar untuk kamu. Jika kamu ingin jadi orang benar, buang foto ini. Pakai jilbab untuk kamu. Gimana kamu minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala sementara kamu tidak mengerjakan yang Allah ridhoi, justru kamu melakukan maksiat. Se-Indonesia bahkan sedunia melihat aurat kamu. Dia kirimkan gambar yang menangis itu. Terima kasih Pak Ustadz menasihati saya. Iya, kamu harus berubah. Begitu ibu-ibu. Coba lihat, sedunia orang akan menyaksikan gambar kita. Sedunia orang akan tahu siapa kita. La haula wa la quwata illa billah. Pintu-pintu zina. La taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Baik. Taib, coba lihat, perhatikan pada halaman ke-62. Ayyuma mar'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallah fi syai'in wa la yudkhilahal jannah. La haula wa la quwata illa billah. Silakan dibacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita mana saja yang memasukkan kepada suatu kaum orang yang bukan dari mereka atau melahirkan anak dari hasil zina, maka wanita itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah dan dia tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Wanita ini tidak akan pernah masuk surga. Berani dia masukkan ke dalam dirinya yang bukan harusnya halal untuknya. Maaf ya Bu ya, ini bahasanya agak vulgar ini sebenarnya. Maaf,
kemaluan lelaki lain yang menyatu ke tubuhnya, lalu haram wanita ini masuk surga. Falaisat, maka tidak adalah untuknya la yadkhulahal jannah. Allah tidak akan pernah memasukkan wanita ini ke dalam surga. Berani dia masukkan ke tubuhnya yang tidak halal baginya. Afwan, dalam hal ini, maaf ibu-ibu, termasuk perangai-perangai wanita jahiliyah. Maaf sekali lagi, bahasa saya juga tidak bagus, saya juga tidak ingin menyebutkannya. Memasukkan benda-benda buatan makhluk. Paham? Memasukkan benda-benda buatan makhluk yang hanya dijual toko-toko pelacuran, yang hanya dijual toko-toko hina. Dia beli benda-benda macam itu. Na'udzubillah, orang macam ini tidak akan masuk surga jika ia tidak taubat nasuha. Demikian juga, anggaplah barang-barang di pasar, di toko buah, toko sayur, itu yang dilakukannya dengan itu, maka dia juga tidak akan masuk ke dalam surga. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ibu-ibu yang kami muliakan, ingatkan diri kita, ingatkan anak kita, ingatkan menantu kita, karena zaman sekarang ketika media begitu mudah diakses, ketika pintu-pintu dunia terbuka sangat lebar dan mudah kita mendatangi. Dulu orang cemas, bagaimana cara merusak pemikiran anak muda. Sekarang kecemasan itu sudah hilang. Mak-maknya, bapak-bapaknya yang langsung bukakan. Buka TV di rumah, buka antene, sewakan, apa nama sekarang? Ambilkan program-program yang khusus membuka dunia. La haula wala quwata illa. Lebih parah lagi Bu, kalau TV kita masih bisa kontrol. Tapi benda celaka yang ada di tangan anak-anak kita sekarang, benda celaka ini apa? Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Lebih vulgar dari apa yang kita khawatirkan. Lebih menakutkan dari apa yang kita bayangkan. Binatang aja gak akan pernah membuat seperti itu, tetapi orang-orang melakukannya dan ditonton oleh anak-anak kita, meracuni anak kita. Orang tua yang belikan benda macam ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belikan pulsa, bertanggung jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang tua yang akan meratap, menangis dengan apa yang sudah dia buat. Keceknya sayang ke anaknya. Katanya dia sayang. Tidak, dia sedang menghancurkan anaknya. Dia sedang mencelakakan anaknya. Orang pepatah Minang dulu benar Bu. Sayang kanak bapak tangihan, sayang bini batingga-tinggan. Sayang kanak patangihan. Tidak semua keinginan anak kita beri. Biar dia nangis, nggak apa-apa asal dia selamat. Biar dia nangis. Bukan berarti sayang semua yang dia mau kita kasih. Orang lain punya handphone, anak merata-ratap di rumah mau punya handphone, lalu demi sayang, aku cinta padamu, nah apa yang kau mau, apa-apa belikan, mama belikan. Ini orang tua bodoh, ini orang tua yang akan meratap menyesal. La haula wala quwata illa billah. Betapa banyak hari ini para istri-istri ketika suaminya pergi, dia berselancar di dunia maya dengan laki-laki lain. Dia berselancar di dunia maya dengan suami-suami yang lain. Curhat sana, curhat sini. Wal iyadu billah. Kehancuran moral umat ini semakin dipercepat dengan adanya benda-benda macam ini. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyadari bahwa kita sudah salah selama ini. Tobatlah kepada Allah. Allah Maha menerima taubat. Allah Maha menerima setiap ratapan dan penyesalan kita. Jangan biarkan anak kecil akrab dengan benda-benda itu. Orang besar aja bisa bablas, apalagi anak-anak. Orang besar saja bisa bablas. Orang-orang jilbaban dan cadaran saja bisa bablas, apalagi anak-anak. Mana benteng anak-anak, mana filter anak-anak. Tega amat ibu berikan sama anak-anak benda-benda itu. Biar dia menangis, tidak apa-apa. Biar dia katakan kamu orang tua yang tidak pandai menyayangi anak, nggak apa-apa, daripada kita mendukung kemaksiatan yang akan terjadi karena tanda atas nama cinta, atas nama sayang aku berikan padamu. Stop. Kalau kapal lujo di anak, perlu juga cukup HP yang bisa SMS dan telepon. Khalas. HP-HP lama, harga 150, harga 200 ribu, cukup. Ini nak untuk kamu nelfon mama, untuk kamu nelfon ibu, ya, untuk SMS. Khalas. Itu kalau memang sangat perlu. Dan nggak perlu lebih bagus. Baik. Kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit ala hadzal kafir fa farajallahu hammaha wa azala karbaha. Coba lihat bagaimana Siti Sarah. Bagaimana Siti Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lamma udkhilat 'alal jabbar qamat tatawadda wa tusalli faqalat. Ini doa penting, ajarkan sama anak gadis kita. Ini doa penting. Siti Sarah, ibu tahu Nabi Ibrahim berbohong kan? Ibrahim lewat di suatu negeri yang dikuasai oleh seorang raja yang perkasa. Ibrahim bawa Siti Sarah, cantiknya Siti Sarah, nggak terkalahkan. Saya aneh juga ya, istri para nabi dan rasul itu banyak cuanti.
Memang benar rezeki Allah kasih untuk Nabi Ibrahim. Istrinya Masya Allah, Siti Sarah itu Bu, kalau disandingkan permaisuri raja, ada tampil Siti Sarah, menang lagi Siti Sarah cantiknya. Ngiler abis raja perkasa yang melihat Siti Sarah ini. Lalu dia tanya singkatnya kepada Ibrahim, ini siapamu? Ibrahim berkata, itu siapa kamu? Ibrahim berkata, itu adalah adik saya, saudara perempuan saya. Lalu Ibrahim masuk ke dalam bilik, kasih tahu, Sarah, itu raja kayaknya naksir dengan kamu. Kamu jangan katakan kamu istri saya. Kalau kamu katakan kamu istri saya dibunuhnya, kamu diambilnya. Maka mulailah Ibrahim disantuni, dimuliakan, dihormati karena ada maunya. Ya, disambut orang berdua ini dengan sangat mulia. Kemudian ternyata benar. Kuch hotahai. Ada maunya. Lalu dia berkata, saya maukan adikmu jadi istri saya. Ibrahim alaihissalam memang nggak bisa membantah. Kemudian dia serahkan istrinya, dia titipkan istrinya pada Allah. Mohon agar engkau yang menjaga ya Allah. Nah, di malam di mana akan dilakukan hubungan oleh sang raja dengan Siti Sarah berdoa. Wudhu dulu. Lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia angkat tangannya. Dia minta izin dulu sama si Jabbar ini. Dia minta izin dulu sama si Jabbar, raja perkasa ini. Minta izinkan saya mau berwudhu dan saya mau sholat. Silahkan. Udah nggak sabar tuh raja. Ya, lalu dia berwudhu dan dia sholat, dia angkat tangannya, dia minta Allahumma. Ya, ini doanya. Allahumma inna hadza in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit ala hadzal kafir. Ini doanya. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit ala hadzal kafir. Dengan doa ini Bu, setiap kali si raja mendekat, dia merasa seluruh tubuhnya keluh dan lumpuh dan dia merasa seperti mau pingsan dan kesakitan. Kemudian dia menjauh, hilang semua sakit itu. Ya. Ketika dia mencoba mendekat kembali, doa lagi Siti Sarah dengan doa ini. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit ala hadzal kafir. Fala tusallit alayya hadzal kafir. Fala tusallit alayya hadzal kafir. Baca terjemahnya. Ketika Sarah dimasukkan agar melayani penguasa yang kejam, ia pun bangkit untuk berwudu dan menunaikan salat. Lantas berdoa, Ya Allah, jika aku memang beriman kepadamu dan Rasulmu dan menjaga kemaluanku kecuali terhadap suamiku, janganlah engkau beri keleluasaan kepada orang kafir ini terhadap diriku. Allah pun menghapus kegelisahannya dan menghilangkan kegundahannya. Nah, artinya apa? Tidak tersentuh. Ini para wanita muslimah, kita harapkan agar mereka menghafal ini, khususnya muda-muda. Karena di zaman ini terlalu banyak para penjahat, apalagi di musim perang, di zaman perang, di suasana perang, dan sebentar lagi seluruh dunia akan masuk dalam konflik peperangan yang global. Banyak wanita yang jadi korban dan mangsa syahwat para lelaki dalam peperangan. Yang muda-muda hafalkan ini. Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Doakan ini berulang-ulang. Insya Allah mudah-mudahan kalau wanita lain bisa diperkosa, orang-orang lain bisa dinodai, dicabuli, mudah-mudahan kita dibenteng dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Mafhumah? Ibu-ibu faham? Hafalkan ini doa. Hafalkan doa. Hafalkan doa. Putriku, anak-anakku semua, hafalkan ini doa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Masuk yang ke-14. Melakukan pernikahan secara adat. Melakukan pernikahan secara adat. Memang benar, tidak semua pernikahan adat salah. Tetapi banyak pernikahan secara adat melakukan
Kesalahan. Coba ibu hitung, saya persilakan ibu yang hitung. Kesalahan-kesalahan apa pernikahan secara adat? 1, silakan. Bersanding. Oke. Berarti ibu dipajang toh? Ibu dipajang. 1. Yang kedua, adanya musik. Berarti menghadirkan setan-setan dari bangsa jin untuk menghadiri pesta pernikahan kita. Setiap musik ada, malaikat akan menjauh, maka setanlah yang mendekat. Yang kedua, ketika setan mendekat, apa yang diharapkan dari pernikahan? Keberkahan. Takkan pernah ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan teruskan. Udah pasti dandanannya. Dia akan didandani macam topeng monyet. Di sini buat merah, di sini buat hitam, di sini dikasih macam-macam lah. Kemudian jelas-jelas itu tabarruj jahiliyah yang diharamkan. Yang keempat, mesti sholat banyak yang ditinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Padahal melakukan walimatul urus adalah minal afdoliyat. Hanya di antara yang bagus. Tetapi tidak wajib. Akan tetapi sholat wajib. Masa yang wajib tinggal? Ini yang keempat loh. Yang kelima apa lagi? Tamu bercampur aduk. Padahal Allah mengharamkan jangan sampai ada mukhalatah. Lihat sebelumnya. Kesalahan kaum wanita secara umum adalah, dosa wanita secara umum adalah mukhalatah atau ikhtilat. Terus yang keenam, salaman. Bininya di kaca-kaca di laki lain. Tapak tangannya dirame-rame di laki-laki lain. Ini jelas. Ibu sudah tahu hukum musafahah? Sudah, kita sudah bedah tuntas. Ya, bagi yang lupa kembali rujuk kepada kitab. Apalagi yang ketujuh? Ini salah satu bentuk kesalahan dalam pernikahan secara adat. Memilih hari. Pilih hari, nanti datangkan orang pandai, orang pintar. Nanti mulai tebak-tebak hari. Iku hari tidak elok, godoh. Ku hari elok, ini hari bagus, ini hari buruk, segala macamnya. Padahal kata Rasulullah, jangan kamu mencaci hari. Seluruh hari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hari adalah baik. Sementara perangai ini masuk kepada perangai syirik. Ada hari yang tak baik, ada hari sial, ada hari langkah buruk, langkah anu. Ini hanya perangai orang-orang jahiliyah saiswa yang turun-temurun. La haula wala quwata illa billah. Terus yang ke-8 apa? Tambah terus banyak tuh, Bu. Mubazir. Mubazir. Mubazir udah pasti. Apalagi di atas mubazir ada yang juga berbahaya. Kalau mubazir saudara-saudaranya setan. Lepas tuh. Berarti ibaratnya kita sedang membuat pesta untuk setan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para mubazir-mubazir itu mereka saudara-saudaranya setan. Iku ambo lah lebih-lebih mengaji di muka ibu, tapi maaf masih ada kunduri-kunduri yang saya lihat. Dan maaf sekali lagi, berani mengundang saya juga tuh. Kundurinya apa? Pakai pesta, di mana pesta itu pakai musik. Jangan harap deh kalau minta maaf ini, yo ambo ndak lo perlu mengundang ustaz, nanti ambo ndak perlu diundang. Ya. Orang yang ngaji dengan saya sampaikan apa adanya. Pedas-pedas nggak apa-apa, pahit-pahit nggak apa-apa, saya sampaikan karena saya ditanya nanti pada hari kiamat. Udah nyampein belum? Ya, mau ditelan, telenlah. Mau ditolak, tafadhol. Bagi saya sampaikan. Syukur yang mau berubah. Ustaz kami lain nak muah nyuruh ustaz, tapi nek mama kadang nak gadih wak mana yang niu. Kena mun itu nak muah pada lek tu. Nah, begitu kan? Maka ibu-ibu yang kami muliakan, dalam posisi ibu bisa memutuskan, ibu wajib ambil keputusan. Gitu. Baik, 8. Itu tidak masalah, sudah. Karang bunga tidak ada masalah. Tapi yang fatal, pernikahan secara adat yang fatal, yang ada di Indonesia saja dulu. Apalagi yang ke-8, ada beberapa ritual adat yang sebenarnya masuk dalam syirik. Macam-macam, Bu. Ada beberapa ritual adat, pernikahan adat yang sebenarnya adalah mandi 7 air rupa, mandi macam-macam lah yang harus dilakukan. Kadang-kadang dia soal dulu.
calon menantu diasuhan dulu, membuang sial. Kemudian adalah melangkahi apa kok? Melangkahi talua, memijak talua, macam-macam lah, menyerahkan ke Balai Kuniang. Menolak bala, menolak sial, supaya macam-macam yang mereka lakukan ritual-ritual syirik. Yang ke-10, coba lihat sambung Allah bukan? Coba lihat yang ke-10 apa? Israf. Israf, berlebih-lebihan. Ketika Allah berfirman, nikmatilah nikmat yang aku berikan, tapi la tusrifu, seperti kulu wasyrabu wa la tusrifu. Israf, innallaha la yuhibbul musrifin. Israf itu apa, Bu? Israf, saya contohkan, ibu punya duit. Duit ibu di tangan ada 30 miliar. Ibu perlu mobil. Mobil itu keperluannya adalah mengantarkan kita ke suatu tempat, terlindungi dari panas, terlindungi dari hujan, terlindungi dari angin. Kan begitu kan? Bisa bawa jumlah banyak, bisa bawa barang-barang. Begitu toh? Tujuan mobil kan itu. Ibu cukup dengan Innova sebenarnya. Benar nggak? Sekarang ibu beli mobil dengan harga 1M. 700 juta. 2M, 1,5M. Makin tinggi harga mobil, makin gengsi. Ini israf, Bu. Israf namanya. Berlebih-lebihan. Makanan di hidangan kita sebenarnya hanya cukuplah istilahnya untuk 3-5 orang. Nasi, ada 1 gulai, ada 1 sambal balado, kemudian ada cukup. Ini enggak. Sekali pesan di restoran, pesan sadolahnya. Yang memasak di tampek kan mahal harganya tuh. Memasak di tempat. Harganya bisa 1 ikan itu 250. 1 porsi udang ya bisa harganya 175, 200, ya kan? Kadang kita ambil cuma 2-3, habis itu ditinggal. Israf. Israf, dimakan sadolahnya mubazir. Mubazir itu apa? Iya, ikhwan syayatin. Maka pernikahan yang syar'i itu adalah pernikahan yang walimahnya adalah walimah gaya syukuran. Himbau orang sekampung, nggak salah dah. Tapi gayanya gaya syukuran. Tenang, anteng, adem, ayem. Pernikahan secara adat umumnya yang sekarang ini berlaku, memang walaupun bukan secara adat, tapi yang sudah berlaku sekarang dipajang lo tuh. Laki-laki dan wanita dan suaminya ini foto bermesra-mesraan. Ya kan? Foto mesra-mesraan. Padahal belum sah. Udah dipesan jauh-jauh hari. Udah berpeluk-pelukan. Apa ini? Memang la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fashibr, dhira'an fadhira', hatta walau dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh. Qalu al-yahud wan nasara, qal faman. Benar-benar nanti kamu akan meniru budaya dan gaya orang-orang sebelum kamu. Sehingga walaupun yang mereka lakukan tidak masuk akal, kamu akan tetap melakukan seperti yang mereka lakukan. Hatta walau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sehingga sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu akan tetap ngikut masuk ke lubang biawak. Padahal ngapain ke lubang biawak? Tapi karena tren mereka masuk ke situ, kita ikut-ikutan masuk. Kalau mereka bertanya para sahabat ini, al-Yahud wan Nasara, apakah yang engkau maksud wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani? Jawaban Nabi, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasrani. Dunia sekarang ini dipimpin oleh 2 kelompok ini. Ya, Yahudi dan Nasrani. Tayyib, ibu-ibu yang kami muliakan, hamba Allah sekalian, melakukan pernikahan adat. Sebenarnya kalaulah seandainya bajalanlah di Minangkabau nanta cintu koha. Filosofi adat kita, adat bersendi syariat. Syariat bersendi kitabullah. Syariat yang mengatakan, adat yang memakai. Alangkah indahnya, pasti Sumatera Barat akan menjadi negeri teraman, termakmur, tersubur, dan tertenang sedunia. Kalau tak pakai itu. Tapi itu kan hanya kalimat kalau. Untuk saat ini makin jauh panggang dari api. Untuk saat ini. Tapi orang yang mampu istiqomah menjalankan prinsip-prinsip syariat, dia akan asing di tengah masyarakatnya. Dia akan dibuang, dia akan dikucilkan. Pernikahan secara adat banyak yang memang melanggar syariat. Di mana-mana adat. Bukan hanya di Indonesia. Di mana-mana adat. Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kami malah sampai sekarang masih ada, tetapi sudah agak melemah. Laki-laki yang malah dilamar. Ya usah Bu, Bu.
Karena ya kami ibu. Laki-laki yang malah babali, dilamar. Sehingga minta maaf kok, terjadi apa-apa nanti ang tiba dulu di Sarawak kotok, senyokan apa pulang dulu balik. Laki-laki yang diusir. Ada apa-apa nanti dia tidak punya hak apa-apa. Ini ekses berikutnya. La haula wala quwata illa billah. Kita diperintahkan untuk udkhulu fis silmi kafah. Kembalilah kamu, masukkanlah diri kamu, hidup kamu ke dalam ajaran Islam secara total. Pengennya masuk surga total enggak? Iya. Kalau begitu totalkan kamu dalam berislam nih. Jangan nanggung-nanggung. Islam membahas segala-galanya. Islam membahas masalah budaya, Islam membahas masalah adat, Islam membahas masalah muamalat, Islam membahas masalah ekonomi, Islam membahas masalah kesehatan, perobatan, kedokteran, Islam membahas masalah pendidikan, Islam membahas masalah seni, Islam membahas masalah apa saja, tidak ada yang dilepaskan dalam pembahasan Islam. Makanya ajaran terlengkap di dunia ini adalah ajaran Islam. Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau seandainya sudah pasti di situ tegak maksiat, maka kita tidak boleh ke situ. Iya, seandainya pasti. Kalau pasti ya kita bisa datang. Tapi bu, secara umum dia ngundang kita, hukum memenuhi undangan wajib kan? Wajib. Sekarang dia ngundang kita. Yang dia lakukan bukan hal-hal yang sifatnya fatal. Ya, paling-paling hanya musik. Kita incar kapan musik nggak diputar. Masuk ketika itu. Bisa, Bu. Oh, saya punya strategi begitu dengan istri. Ya, kita incar-incar kapan waktu yang nggak lagi mutar musik. Maka masuk kami. Pokoknya Bu disiasati. Itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan kalau dia bergudukun segala macamnya, urusan dia dengan Allah. Tapi yang berkaitan dengan kita apa? Yang berhubungan dengan muamalahnya. Yang berhubungan dengan muamalahnya, ya Bu ya. Bu, bisa insyaallah. Saya datang bawa keluarga Bu, panuh tuh, sauto kami datang di sini. Waktu pernikahan Dinda kita di mana? Saya udah cerita dulu, ya kan? Sampai di Pariaman, lapanik kami situ musik sakare-karehnya bunyinya. Nah, udah putar balik semuanya. Ya, langsung balik. Alhamdulillah ada yang tahu itu Ustaz dicegatnya, matikan musik. Kemudian kami dicegat suruh turun, ya kami turun. Saya katakan saya tidak akan masuk ke satu tempat yang malaikat tidak akan masuk ke tempat itu. Begitu Ibu. Padahal jauh tuh. Saya buktikan bahwa tidak pantas seorang muslim ada di tempat yang malaikat itu tidak mau datang. Ya Bu ya. Baik. Nah, kemaksiatan itu bagi pelakunya masing-masing. Kita memenuhi kewajiban kita diundang. Maksiat itu pelaku masing-masing. Kalau ada yang datang ke situ bawa pacarnya, kan maksiat dia tuh. Kalau kini kok di mata sampai ada maksiat, baik ibu ke pasar. Maksiat saya pasar tanya. Kasado maksiat riba, maksiat pasang-pasangan, maksiat penipuan, maksiat macam-macam. Kalau ibu begitu prinsipnya nggak ada tempat yang bisa kita masuki sekarang. Maksiat semua. Itu tergantung terpulang pada diri orang tua masing-masing. Yang saya maksud sekarang adalah muamalah apa yang berhubungan langsung dengan kita. Kalau tegak situ maksiat maka kita tidak boleh berhubungan. Yang berhubungan dengan langsung dengan kita, ya kan? Baik. Nah, jangan makan. Tapi masalah. Biasalah orang. Kini kaji untuk awak. Pelajaran dan pengajian ini adalah untuk kita, bukan untuk orang. Kau tagak orang sekampung, agak kosong negara, sedunia orang tagak makan, biasalah. Kita tetap duduk. Itu senyum, mak. Gampang ya. Ya, sebenarnya ada mak-mak kita dulu. Dia kan punya kursi yang jadi tongkat kan. Sebenarnya keundangan undang-undang modern itu bagus dibawa. Itu bagus dibawa. Kita ambil kursi sendiri, bisa jadi gantung sini kayak payung, gitu kan. Kita ambil makanan, nggak ada orang duduk, kita ambil ke sudut sedikit, letakkan, dah makan kita. Ya kan? Sebenarnya kalau ingin disiasati, bisa disiasati. Ya, baik. Nah, yang ke-15. Di antara dosa yang sering diremehkan kaum wanita sekarang adalah istri menceritakan wanita lain kepada suami atau kepada lelaki lainnya. Tentang apa?
Udah tahu ndak si anu kawan waktu SD dulu, kini dah bersobok mau tadi danu. Yang tadi bersalaman di jalan dah, itu orangnya udah deh rambutnya rancak mana dah. Dia ceritakan tentang wanita lain pada suaminya. Satu asrama kami dulu, ya tak pesona kami mencari rambutnya. Lienya dah licin barasiah putih dah. Lah menitiak lo selera laki wak nangan. Naam. Makanya bu, kenapa rahasia? Salah satu rahasia tidak diizinkan wanita memperlihatkan aurat kepada wanita lain, apalagi wanita kafir. Salah satu rahasianya, jangan-jangan nanti wanita yang melihat aurat kita ceritain pada laki lain. Kamu tahu nggak si anu tuh, wajahnya jangan cantik, tapi panuan. Dia cerita, ya, si anu tuh dia pakai cadar, tapi cantiknya. Nanti sesekali saya foto, udahlah. Ibu-ibu yang kami muliakan. Kita dengar haram. Ini adalah salah satu di antara bentuk kesalahan yang dianggap remeh para wanita, menceritakan wanita lain pada suaminya, yang akhirnya suaminya dari nggak kenal jadi kenal, seolah-olah udah kenal lama pula. Bacik lalik awak siko tahu suami yo. Ibu berkawan, ibu bacik lalik siko, kawan ibu tahu, suaminya tahu loh, menandakan dia sudah menceritakan ciri khasnya udah di bawah sikonya kau di cilalik. Karena lo terus ceritakan kalau kiwa. Sebuah kesalahan yang dianggap remeh oleh kaum wanita. Baik ibu-ibu, tidak sedikit terjadi di mana seorang lelaki berhasrat dan berminat kepada seorang wanita hanya melalui perkenalan yang dikenalkan oleh orang dekat wanita itu. Tidak sedikit. La tubashshirul mar'atul mar'ata hatta tasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Kita dengarkan terjemahannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita dengarkan. Janganlah seorang wanita bergaul sangat dekat dengan wanita lain. Naam. Sehingga ia menceritakan sifat wanita itu kepada suaminya. Naam. Jika seakan-akan si suami melihatnya sendiri. Naam. Paham? Jelas, nggak perlu diuraikan lagi. Masuk kita kepada dosa yang ke-16 yang sering dianggap remeh oleh kaum wanita. Masuk ke pemandian umum dan melepaskan pakaian di rumah orang lain tanpa keperluan mendesak. Sudah saya sampaikan ini hukumnya. Ibu masuk ke pemandian umum ngapain? Kalau itu pemandian bukan untuk pemandian khusus wanita, sedangkan khusus wanita saja, ibu sebaiknya didampingi oleh suami. Tapi suami nggak ikut masuk, ibu saja yang masuk. Ibu nyemplung, kalau mau harus juga nyemplung dengan apa adanya. Jebur kayak orang jatuh masuk ke dalam sungai. Ibu tidak mengganti pakaian. Ibu dengan pakaian lengkap, dengan tetap pakai jilbab. Sehingga bagaimana rambut ibu, bagaimana leher ibu, bagaimana semuanya tidak perlu diketahui oleh wanita lain. Selama di tempat pemandian yang sama masih ada lelaki, maka haram hukumnya ibu masuk ke dalam untuk tujuan mandi di situ. Atau masuk ke dalam sementara ibu bebas melihat lelaki itu. Hanya dengan celana sepertiga saja. Sepertiga apa? Segitiga saja. Hanya dengan itu, ibu ada di dalam. Tidak perlu dia macam lihat terus tak. Tidak perlu dia lebih umur. Ibu perempuan enggak? Iya. Maka selama ibu wanita masuk dalam hitungan hadis ini. Anak-anak gadis selama itu masih pemandian umum, maka tidak boleh lagi masuk setelah dia besar. Kalau anak-anak kecil, sebaiknya mulai diadabkan agar dia tidak masuk ke pemandian umum. Kalau memilih hari, pilihlah hari yang tidak ada orang-orang lain yang kira-kira ada di situ. Sepi. Dan hari ini, saking awamnya umat tentang Islam, belum ada yang berani membuat pemandian sendiri, ini khusus wanita. Tidak boleh masuk kecuali hanya wanita. Tempat ganti biliknya juga ada adabnya. Adabnya tidak boleh membuka aurat. Gitu loh. Walaupun ini khusus wanita, tidak boleh buka aurat. Ini khusus pemandian laki-laki. Ini ruangan keluarga. Jadi mereka datang ini ruang keluarga, nanti di dalam mereka berpisah. Yang laki-laki khusus tempat ruang laki-laki, wanita khusus tempat ruangan wanita. Harusnya seperti itu. Dan belum ada yang tertarik dengan bisnis syariah ini. Padahal kebutuhan umat sekarang ini nampak mau tidak mau tetap hajat di swimming pool itu di mana-mana sudah menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Harus punya kolam renang. Indah ibu, yang Bu kasih adalah wanita-wanita yang tidak
tidak berilmu. Khusus kepada ibu, saya hanya menyampaikan ini loh ilmunya. Ini loh ilmunya. Agar qu anfusakum. Agar qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka Allah. Lanjut. Yang ke-17, bepergian sendiri tanpa mahram. Nah, inilah santai saja. Bepergian sendiri tanpa mahram itu perlunya saat safar. Yang namanya bepergian sini hitungannya hitungan safar. Kalau ibu pergi dari sini ke Bukit Tinggi balik hari nggak ada masalah tanpa mahram. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika ibu dari sini ke Padang, pergi sekarang besok pulang tanpa mahram. Di sana ada mahram. Oke. Nggak ada masalah karena perjalanan dekat. Perjalanan hanya 2 atau 3 jam sampai di Padang. Di situ ada anak kandung kita. Di situ ada adik kandung kita. Di situ ada mama kandung kita segala macamnya. Dan kita bertemu untuk mereka dan nginap di rumah mereka. Dan kita ada muhramnya. Muhramnya siapa? Mereka. Gitu. Tapi kalau ke sana untuk nginap di hotel, ada meeting, ada acara training ini, ada training itu. Ada wanita-wanita yang 3 malam jelas itu nginap di hotel, sementara dia tidak didampingi oleh suaminya. Bagaimana dia akan melepaskan pakaiannya? Coba ibu buka kembali halaman 67. Ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat bainaha wa bainallahi ta'ala. Artinya, tidaklah seorang wanita melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, melainkan ia telah mengoyak antara dia dengan Allah Ta'ala. ini menandakan apa? Wanita itu kan fitrahnya diperintahkan apa? Qarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu banyak menetap di dalam rumah-rumah kamu. Kok harus juga keluar ijam malam-malamu. Kalau hitungan safar wajib didamping oleh muhram. Kan begitu kan? Nah, safar, kalau memang terdesak untuk safar, pastikan di daerah itu ada muhram kita yang bisa kita tumpangi. Kalau tidak, jangan berlama-lama. Kalau ingin berlama-lama, wajib ada suami mendampingi kita yang sudah bersuami. Yang tidak punya suami, anak laki-laki yang mendampingi kita. Anak yang udah besar. Nah, taib. Hadis yang kedua, kalau tadi dari rumahnya, berarti ini wanita-wanita yang sudah jadi janda atau wanita yang belum bersuami. Kalau yang ini yang masih bersuami, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Artinya, tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan ia telah mengoyak antara dia dengan Allah Ta'ala. nah, indak di rumah laki tu, indak bersama baju laki tu. Wah buka baju wak di hotel kah namanya tu di mana? Illa hatakat bainaha wa bainallahi ta'ala. Melainkan dia telah merobek hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yo barik ya Bu ya. Barik ya Bu ya. Apalagi para wanita single parent. Ya. Ini ketika laki balik. Kalau ketik baru. Semakin tua makin perlu ada muhram. Siapa ini? Siapa ini? Kalau tidak ada mahram jangan pai. Jangan sampai menyangkut kami yang tidak berselera kau Pak Ustaz. Ibu tidak berselera, orang berselera juga jawab dua kah? Ibu-ibu kami muliakan, itu ada kaji khusus tentang orang pergi haji tanpa mahram, sementara itu haji sekali seumur hidup. Ada pendapat Imam Auza'i, pendapat Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya yang mengatakan kebolehan wanita melakukan safar seorang diri tanpa mahram sementara dia bersama rombongan aman yang beriman. Dan itu haji sekali seumur hidup untuknya, bukan haji ulangan, bukan haji tambahan. Ya. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, orang macam ini kalau itu haji pertamanya, perselisihan pendapat para ulama tegak di atas itu. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Ya. Kama. Kalau bunyi hadisnya muhram atau muhramah? Muhram berarti laki-laki kan? Muhram itu adalah untuk mudzakkar. Muhramah untuk wanita. Maka berarti yang dimaksud dalam hadis adalah bersama muhram yang lelaki. Kalau wanita bukan muhram namanya muhramah.
Sulit juga ya. Kalau kami Bu, tukang jahitnya kami suruh ke rumah. Kami kok bisa? Apalagi kan? Jadi kita minta tolong ya, atau pinjam bajunya ke rumah, bawa ke rumah, apalagi tetangga kan. Kan dekat namanya tuh. Hah? Iya. Ya Bu ya? Nah. Nah. Salah seorang di antara anak kita, usahakan ada yang dekat dengan kita Bu. Atau salah seorang menantu kita tinggal bersama kita atau dekat kita, sehingga kita bisa minta tolong kalau untuk pergi jauh-jauh, ya. Atau suruh anak kita datang jemput kita. Kalau enggak usah. Barek kan? Barek kan? Barek terus barek kan? Bagaimanapun wanita di zaman ini merasa sangat berat menjalankan syariat. Tapi kata Nabi, saat dia mampu menjalankan syariat itu, pahalanya 50 pahala sahabat. Onde mande. Luar biasa. Barek memang barek. Tapi kalau ibu melakukan perjalanan di Siko ke Jakarta, perjalanan sehari putih enggak? Sementara Jakarta lah disampai awak dek muhram awak, enggak masalah. Yang jadi masalah adalah ibu ke Jakarta nggak ada muhram di sana dan ibu di situ bermalam. Nah ini yang jadi masalah. Ya, taib. Ya. Kemarin itu saya kecelakaan. Jadi yang mengangkat siap kecelakaan itu orang banyak. Dalam kondisi-kondisi tertentu diangkat hukum syariat. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu diangkat hukum syariat. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dalam setiap kesulitan Allah memberikan kemudahan. Ya. Baik. Bu, lihat halaman 70. Lihat halaman 70. Di situ ada hadis yang bunyinya di paling belakang dzu mahram enggak? Dzu mahram enggak? Ada enggak tulisannya? Bu, lihat kitabnya Bu. Yang belum punya kitab siapa? Allah saudaranya. Kenapa tidak dibawa? Jadi, ibu kemarin udah nelpon saya loh Bu Nini. Ibu-ibu, ini saya baru dapat kabar. Memang harusnya saya sudah berangkat ke Tanah Suci sekarang. Tapi baru dapat kabar visa saya baru keluar. Udah keluar Bu, udah positif. Berarti minggu depan saya memang di Tanah Suci, insyaallah taala. Enggak Bu, saya tidak lama-lama. Saya tidak lama-lama. Ini ada misi musyawarah. Musyawarah dengan, ya malu juga saya cerita. Konon katanya musyawarah dengan toko-toko bisnis. Nah, sementara siapalah aku, kan begitu kan? Hanya orang yang diundang. Jadi ya kita umroh Bu, kita umroh. Nah kemungkinan dengan izin Allah Ta'ala musim haji saya juga berangkat, insyaallah. Ya mau melok, tafadhol. Alah, Kamis besok kita ngaji, masih. Kamis besok kita ngaji. Minggu depan tidak. Ya. Besok Kamis. Biswa. Kita kembali kepada kitab. Coba lihat kembali di kitabnya. Teruskan, enggak masalah. Terus. Silakan, diteruskan. Sambil berjalan ke Ciwawa, Bu. Teruskan saja. Saya hanya menganjurkan lihat di kitab halaman 70. Ada hadisnya di situ, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin. Makanya saya katakan sampai nginep enggak? Sampai menempuh perjalanan malam-malam enggak? Iya, maka wajib ada mahram. Lihat situ dzu mahram. Dzu mahram ini coba kita tanya Mama Umar, apa beda dzu mahram dengan dzatu mahramah? Antara dzu dan dzatu.
Zu untuk laki-laki. Kalau zatu untuk, makanya Bu, pertanyaan Ibu tadi ya, gimana kalau kita bawa anak perempuan kita? Enggak. Boleh bawa anak perempuan tapi belum menjadi, dalam hadis ini zu adalah harus yang laki-laki yang dibawa. Gitu. Tapi kalau ibu baminantu, ya, ibu ikut dengan anak perempuan ibu, suaminya ikut. Khalas, itu suaminya adalah mahram ibu. Ya. Baik. Selesai. Yang ke-18. Boleh dilanjut? Selesai? Boleh. Yang ke-18. Memandang sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Awas. Ini dia. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tafadhol ibu-ibu gali apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah untuk kita pandang. Tafadhol ibu. 1. Yang jelas-jelas lah Bu, kalau memandang TV masa haram bahaya juga lah Bu. Ya. Itu lewat tuh elektronik TV suruhlah nunjuk TV. Acara TV juga tidak semuanya haram kan? Kan ada yang boleh untuk kita tonton. Nah, cuma masalahnya nyaringnya itu yang susah Bu. Karena dari 100 yang bagus, 1 yang bagus. Ah, artinya hampir-hampir kita tidak punya pilihan. Kecuali ada channel khusus sekarang, channel TV dakwah. Nah, ini yang perlu kita adakan, nggak apa-apa. Melihat aurat orang, itu pasti tuh Bu. Yang kedua, melihat aurat orang tadi itu luas tuh. Apakah kita selaku tukang pijat? Kita pijat orang dengan membuka aurat, kena. Apakah kita sebagai tukang foto, di mana kita melihat juga aurat? Ya pokoknya judulnya melihat aurat. Terlalu luas loh Bu. Termasuk kita masuk kolam renang, kita melihat aurat orang. Hah? Melihat aurat orang itu 1. Yang kedua, apalagi yang kita lihat haram? Apalagi yang kita lihat haram? Masa cuma melihat aurat saja? Hah? Cepetlah, mau tunggu sambil minum ah. Ada Bu. Melihat perhiasan dan permata-permata di rumah orang. Ibu kan tahu adab masuk di rumah orang itu jangan sambil jalan-jalan kan. Bentuk menyelidiki gayanya. Bentuk calon maling yang akan merencanakan pemalingan. Bahasa Indonesianya pemaling atau yang berencana untuk menyusun strategi maling. Matanya asik melirik. Ini dilarang Bu. Ibu buka deh kembali adab-adab bertetamu. Tidak boleh mata jelalatan melihat kepada perisan-perisan yang ada di rumah orang itu. Apalagi masuk, nampak ini kamar orang agak terbuka sedikit. Kalau disuruh museum namanya itu. Oh, berbangga-bangganya deh itu ya. Karena ini Bu. Iya, biasa tuh di rumah-rumah orang kayak kayu, anjing yang pecelian rumah dia rancak, harganya mahal, interiornya jangan ditanya, eksteriornya di luar negara kualitasnya. Celiaklah kemari, masuklah kemari. Awak yang diajak tahu enggak? Kan dilarang. Kalau begitu jangan. Pak, biarlah musikus lo mencari aku sudah nak dapat membayang le doh. Biarlah Pak. Beko daripada iri lo menceliak nusa mau celiak le. Lu risau lah menyebut. Awak orang bansai gua anak tabal lagi awak dapat. Beko menceliak mau meniti iri ambon. Baik. Itu 2. Berarti melihat seluk-beluk rumah orang yang di situ ada. Ya. Yang ketiga, coba ibu-ibu. Ini judulnya untuk ibu-ibu loh. Kalau laki-laki terlalu banyak Bu. Tapi untuk perempuan. Menceliak kamar pengantin. Masih judulnya melihat juga. Melihat yang bukan mahram. Ya. Melihat yang bukan mahram.
Dengan selera. Nah, dengan selera loh, pakai taman selera itu penting. Masalahnya nak boleh mencelak yang bukan mahram, ayo mau diikut saya tadi. Kama-kama mau diikut saya tadi. Pak balanjo pak. Apa li gulo pak? Kena kemungkinan lah kan. Ya. Termasuk ada beberapa perangai, maaf ya kaum wanita yang hobi melihat binatang bersenggama. Ada bu, ada. Hobi melihat kuda bersenggama. Hobi melihat kucing bersenggama. Hobi melihat bebek bersenggama. Ini jelas, persenggamaan binatang tidak pantas untuk dilihat. Hanya kan binatangnya. Masalahnya dilakukannya itu adalah perangai binatang. Memang yo bagi binatangnya tidak lagi berdosa dengan melakukan itu di muka orang umum doh. Namun si binatang. Tapi bu, ada beberapa binatang tertentu yang gerak-geriknya hampir sama dengan manusia. Dan ini akan mengotori jiwa dan pikiran orang yang melihatnya. Haram sebenarnya melihatnya bu. Kalau bukan untuk spesialis, ya, maka maaf ya ibu ya. Tidak jarang sekarang ini muncul penyakit berhubungan dengan binatang. Penyakit istilahnya berhubungan intim dengan binatang. Saya mengetahui itu bu. Mengetahui kenapa? Banyak baca. Kayak saya banyak pertemanan, saya banyak sahabat. Jadi kita tahu adanya kecenderungan wanita hari ini berhubungan dengan binatang. Tak punya orang jadi binatang lah. Awalnya dari apa? Dari melihat binatang berhubungan dengan binatang. Na'udzubillah ya bu ya. Semoga Allah SWT tidak menghitung kita termasuk di antara berpenyakit seperti itu. Tapi diawali dari yang melakukan yang diharam. Nah, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu sampai baru. Masih ada yang kelima enggak kira-kira? Masih ada yang kelima enggak kira-kira? Tidak ada? Sebenarnya ada. Karena masalahnya ibu-ibu saja yang tidak mempersiapkan. Kalau ibu pikir-pikirkan atau di tengah-tengah hidup kok, ibu tahu, aku nak boleh ada caliak kau. Jangan caliak nak, kan begitu kan? Nah, ibu tahu ada sesuatu yang sudah diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dilihat. Baik. Itulah jalan itu, Bu. Termasuk kita melihat beberapa tato-tato. Ya, kita melihat tato-tato, orang ditato, kebiasaan tato-tato itu jalan-jalan. Tato itu perbuatan haram enggak? Ibu nonton acara lawak-lawak itu haram enggak? Lawak enggak? Lawak enggak, haram enggak? Haram, Bu. Perbuatan itu diharamkan oleh Allah. Melawak-lawak di TV-TV itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka nontonnya adalah haram. Melihat atraksi-atraksi para ahli syirik yang ada di TV-TV, perbuatan mereka jelas-jelas adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Menontonnya berarti juga adalah haram. Sama, Bu. Makan daging anjing haram. Ambo memasak saja nak satu memakan doh. Masak daging anjing wah, masak daging babi, haram enggak penghasilan saya? Ambo diupah, haram, Bu. Walaupun saya tidak ikut makannya. Tadi hadis yang saya katakan seluruh anggota tubuh itu ada bagian zinanya. Coba lihat pada halaman 72. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalah." Panjang hadisnya. Fal 'ainani zinahuma al-basar wal udhunani zinahuma al-istima'. واللسان زناه الكلام واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Jadi seluruhnya mengarah kepada syahwat loh. Seluruhnya mengarah kepada syahwat, yang mengarah kepada zina, yang mengarah kepada pelacuran. Boleh diterjemahkan, Bu? Silakan. Telah ditetapkan pada anak Adam bagiannya dari zina. Tidak mustahil, ia pasti mengalaminya. Zina mata adalah memandang, zina kedua telinga adalah mendengar, dan zina lidah adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah melangkah. Hati berhasrat dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan hal itu. Khalas, wadih. Hati je otak menghayalkan, berangan-angan, bilolah ke dapik daripada pajak tua, bilolah dia merasuan pajak tua, habis itu macam-macam khayalannya, Bu. Itu adalah zinanya otak dan hatinya, menghayal dia. Ya,
Zina tangan adalah menyentuh, zina mata adalah melihat, zina telinga adalah mendengar, zina mulut adalah bicara, mengecek-ecek porno saja itu sudah zina itu mulut. Nauzubillah. Nauzubillah. Menghayal itu Ustaz, misalnya ada Ustaz baru misalnya itu dikutuk anak waktu itu ada menghayal itu. Ada ustaz baru Bu ya. Ya misalnya dia Ustaznya bodoh misalnya, kadang gading misalnya. Iya iya. Kalau dia nak apa dia bohong gitu lah. Berarti yang dikhayalkan yang indah kan enggak dong kan? Iya. Yang dikhayalkan yang sesuai syariat lo kan? Itu wajar tuh Bu. Wajar. Ya. Dan ibu setelah itu diizinkan mengetahui seluk-beluknya. Kirimlah orang untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ustaz ini. Jangan-jangan rancak di Labuah. Rancak di Labuah rupanya enggak berakhlaknya doh. Kan bisa seperti itu. Ternyata Syiah. Alah kan yang muta'ah nak adanya begitu. Ibadah. Ya. Ibu ketika mengatakan say hello, ya, ibu mengatakan hai sayang, halo sayang, apa kabarmu, cintaku dan sebagainya kepada yang tidak dihalalkan haram enggak? Ketika ibu sampaikan kepada yang dihalalkan jadi ibadah. Benar loh. Kan sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasul, kami memenuhkan hajat kami dengan istri kami, lalu kami berpahala?" Nabi mengatakan, "Iya. Apakah yang engkau ketahui menurutmu seperti apa? Jika engkau penuhkan hajat biologismu dengan yang diharamkan bagimu, berdosa enggak?" Berdosa ya Rasul. "Maka kamu salurkan kepada yang dihalalkan bagimu adalah pahala." Berarti menghayalkannya adalah pahala. Mengirimkan kata-kata rayuan adalah pahala. Dan sebagainya. Selama itu adalah kepada pasangan kita. Pasangan syar'i yang telah menikah dengan kita maksudnya. Naam, ada kelanjutannya? Bu, yang terakhir ini penting untuk kita dengarkan bersama-sama. Yuk disimak halaman 74. Terakhir, kami menukil kepada Anda perkataan Abul A'la Al-Maududi rahimahullah yang mengatakan, siapa yang menyangkal bahwa perbuatan keji dan dosa yang terjadi di dunia hanya hingga saat ini dan terus terjadi. Pemicu pertama dan yang terbesarnya adalah fitnah berawal dari pandangan. Semua kejahatan apapun yang terjadi di muka bumi berawal dari pandangan yang mengarah kepada perbuatan keji dan dosa loh. Ketahuilah bahwa menjaga pandangan ternyata mengandung hikmah yang besar dan luhur. Di antaranya, satu, tafadhol Bu. Menjaga pandangan merupakan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ketundukan, sami'na wa ata'na. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada seluruh laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangan. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka juga menahan pandangan. Terus coba lihat Bu, nyanyi Rafiq. Pandangan matamu. Terus gimana? Akhirnya jadi apa? Khalas, itu memang benar. An-nadharu bin nadhar. Lihat dibalas dengan lihat. Bibir tersenyum. Hati berkata, lalu tangan, bibir berbicara, mengajak janjian, ketemuan, ya, lama kelamaan buat pertemuan, setelah pertemuan jatuh kepada khalwat, setelah berkhalwat jatuh pada zina. La mahalata, tidak mustahil itu akan terjadi. Terus yang kedua, menjaga pandangan memancarkan cahaya di hati dan kecemerlangan yang terlihat pada mata dan wajah. Beberapa ulama tertentu yang punya basirah, dia mampu melihat Bu, orang ini baru matanya sedang kotor, matanya sedang ternyata Bu, subhanallah ya, ketika mata melihat sesuatu yang diharamkan, mata ini menyimpan sesuatu yang sebenarnya jika suatu hari ditemukan alatnya akan ketemu tuh Bu, alat bisa melihat ini sedang kotor, sedang hitam, sedang berkabut, sedang berdebu, dan itu sifatnya bisa membuat dia menjadi lemah matanya. Tapi orang yang baru saja baca Quran, orang yang baru saja menangis karena takut kepada Allah, baru saja tahajud, matanya itu sangat bening dan bersih, matanya itu sangat bercahaya, dan suatu hari pasti akan bisa ditemukan alatnya. Sebagaimana hari ini sudah ditemukan alat yang mampu mendeteksi perubahan air ketika air dibacakan Al-Quran, ketika air didengarkan cari pungkang, perubahan pada air ini bisa dibaca hari ini Bu, sudah ada alatnya. Mata ini juga benar, Masya Allah. Orang menghindarkan matanya dari maksiat,
Matanya akan bening karena itu dia sudah beribadah. Dia tahu ini haram dilihat dan dia tidak mau melihatnya. Maka dia sedang membersihkan matanya. Allah ridha kepadanya. Setan mengatakan, calialah bilulu kawan, calialah. Ikut kesempatan nangnya. Ya kan? Calialah biku bisa istighfar. Masya Allah ibu. Sadang rancak-rancaknya iman bisa waktu tunduan mata wak. Sadang iman lamah bah. Tak bululah cuma mata cendak keluar. Ni santiang ni. Dia rancak leh. Dia mandi. Dia digoda, dia dirayu. Dan dia pun mengikuti rayuannya kotor. Tapi orang yang kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang mampu menahan pandangannya dan diharamkan oleh Allah, Allah jadikan pandangan hatinya tajam. Sehingga firasatnya tajam. Ini kalau dia mampu menahan matanya dari yang Allah haramkan, Allah jadikan bukan hanya mata ini yang tajam. Sampai-sampai ke mata hatinya jadi tajam. Hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firasatnya tajam. Beberapa ulama mampu melihat di matamu ada dosa. Ternyata benar. Tadi aku baru lewat pasar, ada seorang wanita yang menakjubkanku. Aku melihat kepadanya sampai wanita itu hilang. Maka ulama yang punya basirah ini dapat melihat di matamu ada maksiat. Syakautu waqi' an su'i hifzi fa awsani bi tarkil ma'asi. Aku bertanya, kata Imam Syafi'i, kepada guruku Waqi', kenapa sekarang hafalanku buruk? Padahal hafalannya sangat kuat selama ini. Bagus. Ternyata wasiatnya kepadaku, jangan kamu melakukan maksiat. Maksiat itu mengotori. Apabila kotor, maka cahaya menjadi sulit masuknya. Nah, cukup ya sampai di sini. Belum. Yang C. Menjaga pandangan menimbulkan kegembiraan, kesenangan dari kelapangan di hati yang... Iya bu, orang nggak menjaga pandangan tuh gelisah loh bu. Ketika dia habis melihat, tekan-tekan tak tahu itu. Ada yang tak nyutahan tak? Ada yang nyutahan tak? Salirunya untuk dapat yang tak lapeh. Ketika dia mau, dia berselera, tapi dia nggak bisa dapatkan. Dia tersiksa enggak? Tersiksa bu. Makanya kaum laki-laki, kalau kamu melihat sesuatu tentang indahnya wanita di luar di pasar, segera datang ke rumah kamu dan lepaskan kepada istri. Berarti ada yang ditahan enggak? Ada yang ditahan, itu harus dilepaskan. Kalau tidak dilepaskan bu, itu menyiksa. Makanya menahan pandangan menjadi tidak ada siksaan yang datang kepada kita. Kita terasa senang, kita terasa enjoy. Ya. Sekali meledak, candu gunung Merapi malah tujuh. Dalam artian apa? Makanya lelaki-lelaki yang mampu menahan pandangan, maaf ya bu ya, kekuatan seksualnya sangat maksimal dibandingkan laki-laki yang biasa mengumbar pandangan. Wanita-wanita yang terjaga dari sentuhan lelaki, ya, dari pandangan lelaki, maka wanita ini jauh lebih menggairahkan dan dia juga jauh lebih maksimal dalam melayani suaminya dibandingkan wanita yang murahan. Hilang rasa bu. Abih gali dek gali tiap pasar jalan dek batampuah. Kan itu kan? Apa kaji dek ulang? Ya, kalau terlalu sering disentuh laki-laki dia akan kehilangan dan melemah seksual. Rangsang seksualnya melemah. Wanita yang terlalu sering berciuman dengan beda-beda laki-laki, bu, beda-beda bibir, wanitanya akan mengalami kelemahan hormon, kelemahan ini segala macamnya. Ya, kelemahan fisik juga terjadi. Rata-rata bu para pelacur, maaf ya bu ya, mereka mengalami kelemahan fisik yang permanen bu. Makin banyak dia melacur dengan ganti laki-laki, makin lemah, dia makin rapuh dan tubuhnya pun juga semakin bengkak dan semakin tidak baik. Berbagai penyakit akan datang kepadanya. Laki-laki juga, apabila dia sering berganti-ganti wanita dan wanita itu bukan wanita yang tetap, kecuali kalau 2, 3, 4 istrinya, ini malah Allah semakin sehatkan dia, Allah semakin kuatkan dia. Beda dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan wanita liar. Laki-laki ini akan menjadi permanen secara fisiknya akan permanen, dia melemah, penyakitnya banyak, dia mengalami impoten, dia mengalami ejakulasi dini, malah macam-macam lah segala penyakit. Ya, Allah akan berikan dia hukuman di dunia. Karena yang paling cepat Allah hukum adalah zina dan durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandung. Yang D. Menjaga pandangan membuat hati menjadi terbebas dari pedihnya penyesalan. Iya. Ya. Lanjut. Menjaga pandangan berguna untuk menghindarkan hati dari mabuk syahwat. Nah, menjaga pandang berguna untuk menghindarkan hati dari mabuk syahwat. Siang takana, malam pun tak bayang. Lalu ndak lama tak bawa-bawa dalam mimpi. Di malam iduk menditulah. Yang ndak dapat dia wak, apa dapat dia orang lain, amo gantung dirinya sudah tu. Dia ndak dapat dia wak, dapat dia orang lain. Amo gantung diri. Handi lebih handi lu pacaci yang lainnya ya amo. Yang F. Saya sudah jelaskan tadi. Orang yang terjaga pandangannya firasatnya tajam. Terus G. Menjaga pandangan
sebab-sebabnya. Ya, orang yang menjaga pandangan insya Allah dia ilmu jinak kepadanya. Ilmu Allah jinak kepadanya. Baik itu Al-Quran, baik itu hadis, baik itu ilmu fikih, ilmu lain-lainnya jinak. Sangat mudah dia mendapatkan ilmu dan sangat permanen ilmu itu ada dalam ingatannya. Dan ilmu itu berkah. Terus, menjaga pandangan, membuat hati sibuk dengan apa yang memberikan kemaslahatan kepadanya dan menghindarkannya dari apa-apa yang merusak. Akibat dari pandai menjaga pandangan, kesibukan hati dan pikiran kita apa? Nyari apa yang baik. Ini nih, kalau pandangan terjaga, otak dan hati kita sibuk nyari apa yang baik yang harus saya lakukan. Dia benar-benar naj'al lakum furqana, kami akan berikan kepada kamu furqan, kemampuan membedakan, dan kecenderungan kamu lebih suka kepada yang baik karena pandangannya dia jaga. Ya. Menjaga pandangan, menutup jalan masuk setan menuju hati. Yes. 100 kali yes. Menjaga pandangan, menutup pintu setan pintu setan terkuat adalah melalui pandangan dulu. Terus yang J. Menjaga pandangan, menghindarkan jangkauan pengaruh anak-anak panah pandangan beracun yang mengantarkan pada kebinasaan hati. Nah, menjaga pandangan menghindarkan jangkauan pengaruh anak panah pandangan beracun yang mengantarkan pada kebinasaan hati. Nah, taib selesai. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa ibu semua, dan dosa-dosa masa lalu kita. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.